sambutan dan kalimat untuk Pak Menteri kepada Tuhan sebagai pembuka. Jadi selanjutnya Dino Noki talake kata-kata sambutan ataupun kata pembukaan daripada Pak Camat yang akan hadir bersama kita di Pak Ulu. Jadi kepada teman-teman waktu sudah lama, hanya menyampaikan ada beberapa hal menyangkut dengan adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah terhadap dana desa khusus tahun 2023. Yang pertama perlu saya sampaikan, adanya perbedaan menyangkut dengan BLT tahun 2022 dan tahun 2023. Di mana bedanya? Kalau dulu namanya BLT masyarakat miskin, untuk tahun ini berubah namanya yaitu BLT masyarakat miskin ekstrim. Jadi kriterianya nanti ini menjadi tugas daripada pendamping desa yang akan menyampaikan terhadap bagaimana kriteria terhadap BLT masyarakat miskin ekstrim tersebut. Untuk penganggarannya, kalau dulu tahun 2022 BLT itu minimal 40%, untuk tahun 2023 berubah maksimal 25%. Jadi tidak lagi minimal, tapi maksimal 25%, tidak boleh lebih. Banyak proyek 20% minimal, artinya boleh 50, boleh 60. Nah, sehingga banyak sekali terkuras dana desa untuk BLT tersebut dikarenakan yaitu adanya COVID. Jadi mungkin untuk tahun 2023 tidak ada lagi COVID, sehingga namanya dirubah menjadi BLT masyarakat miskin ekstrim. Itu kriterianya nanti akan disampaikan oleh Bapak Bintang Pendeta. Kemudian di dalam aturan Kemenkes bahwa disebutkan bahwa ada 10% dana desa itu wajib dialokasikan untuk kesehatan. Dikarenakan yang lebih ditekankan oleh pemerintah saat ini adalah menyangkut dengan sakit. Makanya salah satu juga kampung yang kategori sakit di Kecamatan Sauda saya lihat yaitu Kampung Asal. Untuk pembuktian bahwa itu benar sakit atau tidak, kita harus memeriksa alat. Makanya kami Pak Wisi kemarin dalam sektor yang dibuat oleh Bidan Desa oleh Puskesmas di Kecamatan Samudra, ada kesepakatan tahun 2023 kita akan mengadakan alat antropometri. Alat antropometri tersebut yang tujuannya di samping untuk melihat sejauh mana kategori daripada stunting tersebut, juga bisa mengukur atau menimbang bayi dan terhadap timbangan tersebut, tahu tak bahwa dengan timbangan yang kita gunakan sudah atau memang kategori stunting atau tidak. Jadi mengenai alatnya ini kita perlu kadang-kadang tahu dengan ekstrim muncul waktu apabila sifatnya di depan, karena dia menggunakan bukan di Sasa, tapi ada juga kampung-kampung lain belum memahami daripada tupoksi masing-masing kampung dan aparatur kampung. Jadi tugas tugas aparatur, tugas kaum ini juga perlu dipahami. Artinya jangan salah dalam membuat kebijakan
kepada wakil atau aparatur kampung. Kemudian yang selanjutnya, ini tadi waktu saya berangkat kembali saya disampaikan oleh Pak Kapolsek atau Pak Kaniter. Mereka melihat di Kecamatan Samudra kita masih banyak sekali menyangkut dengan narkoba. Ini hal yang memang yang kita sampaikan ke saya tadi, menjaga juga itu narkoba dua drop. Tapi pukul yang kaki yang akan melakukan edukasi bukan. Artinya yang kalau kenalnya yang antara tingkat SMP dan SMA, yo tugas kita bersama untuk kita bina. Mungkin mak hanya bisa melakukan mengawasi di rumah, di luar rumah tidak sanggup. Ada kami, ada Pak Rizky sebagai pemimpin. Apabila itu tidak kita jalankan, yang pertama berdosa dari Allah. Makanya adanya program Pak Kapolsek terhadap narkoba tersebut. Mereka akan melihat nanti bila mungkin Pak Kapolsek sampai ke saya adanya pembelian alat punya ini respek terhadap narkoba tersebut. Kita akan tes urin. Kenapa? Kalau sudah kita tes urin itu tidak bisa bergerak. Artinya, bukan tes urinnya mereka langsung kita masuk, saya tidak. Artinya akan kita tahu kembali lagi ke Pak Rizky nanti terhadap melakukan pembinaan, sehingga derbina yang kita inginkan supaya ada yang lebih baik ya, setiap saat ya. Begitu juga dengan stabilitas dan keamanan di desa. Kita mempunyai babinsa yang memantau, yang memonitor, yang berkoordinasi setiap harinya, ya, setiap harinya, dan tidak menolak apa-apa yang terjadi di desa. Silakan sampaikan kepada babinsa. Kenapa nggak jam 2 malam? Ya, kenapa dia nggak 4 pagi? Ya, kalau babinsanya tidak mau, itu nanti akan kita panggil, minta pertanggungjawaban. Tidak ada dengan lelah bagi kami. Kenapa nggak jam 4 pagi? Ya, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, saya ini sedikit masalah kepemudaan, ya, masalah kepemudaan untuk wilayah Samudra dengan tujuannya adalah untuk mendongkrak objek wisata yang ada di Samudra, seperti makam Al-Mursale, seperti kota Samudra yang letaknya bagus strategis, ya. Kalau di situ dibikin taman kota atau dibikin tugu itu bagus, ya, sebagai objek wisata. Dengan bagusnya untuk berjualan di situ, dan di situ akan datang orang mampir itu dan berbelanja nanti. Nah, ini yang harus dilakukan satu tuan pemuda yang akan bisa berbicara nanti di Perlu dan bisa mengembangkan aspirasi yang ada di tengah masyarakat. Ya, itu. Kemudian nanti ke depannya kita mempunyai program packaging, ya, supaya dimasukkan ke program yaitu wawasan kebangsaan. Ya, begitu juga dengan memacu dengan koramil lain, kecamatan lain. Ini sangat penting, ya. Wasbang, ya, singkatannya adalah wasbang, ya. Wasbang adalah cara kita mengelola kehidupan, ya, cara kita mengelola kehidupan, ya, yang berlandaskan dengan jati diri, yang nanti ada keributan di desa, ya. Karena yang saya tengok, yang saya monitor dalam keadaan aja yang 40% itu, bahkan ada yang 60% itu masih ada yang ribut, ya. Makanya dipilah-pilah. Makanya di desa itu lengkap dengan data di desa, ya. Data fakir miskin, data anak yatim, ya. Berapa orang janda, ya. Berapa orang fakir miskin, berapa kaum duafa, ya. Berapa yang PNS, berapa yang sipil, ada protapnya. Ya, tiap-tiap desa, ya. Ya, di tiap desa ada. Ya, tadi belum ada disampaikan oleh Bapak Camat. Bumdesma, yaitu istilah istilah baru yang barangkali
menyusun PNPM. Cuman karena PNPM telah berakhir, yaitu 2000 tinggallah yang nanti unit yaitu UPK. Kemudian UPK lah yang kelola dana SPMM tersebut sampai sekarang, sampai jenuh. Kemudian karena ada peraturan pemerintah nomor 70 pasal 70 nomor 11 tahun 2021 bahwa SPMM tersebut jadi ditransformasikan ke Bumdesma Badan Usaha Milik Desa Bersama. Jadi Jembatan Aceh dan ikan dari jadi transformasi dari UPK atau dari PNPM dari Pak Bumdesma. Jadi kata lagi diatur dalam aturan Permendes yaitu nomor 15 tahun 2021 dengan prinsip-prinsipnya yaitu bahwa seluruh desa harus bekerja sama dengan Bumdesma tersebut. Kerjasama yaitu harus menyertakan dana sekurang-kurangnya yaitu 5 juta rupiah. Apabila lebih, tidak masalah. Yang minimal 5 juta. Kemudian karena setiap desa wajib menyertakan dana, maka desa tersebut diberi kesempatan di dalam rapat untuk bersuara mengeluarkan pendapatnya. Apabila hanya bergabung draw, jadi tidak berhak memberikan pendapatnya di dalam MAD, yaitu di kecamatan. MAD itu yang berhadiri Bapak Camat, Pak Tanah Ramil, Kapolsek, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Semura. Kemudian yaitu di Kampung Hasan termasuk mitra kamu. Jadi musrembangnya musyawarah rencana pembangunan kampung untuk tahun yang akan datang. Mesir lagi uronyo tadu di tahun 2022 dan bermusyawarah untuk melahirkan kegiatan dan usulan maupun program untuk tahun 2020. Jadi sebenarnya segala musrembang des uronyo na tadu sebelumnya 2 gedung. Yang pertama taduk yang kepul. Niat adalah antara bulan 1 sampai bulan 6. Untuk tadukan untuk melahir tim puan, tim penyusun draft RKPG. RKPG-nya. RKPG-nya adalah rencana kerja pembangunan kampung tahunan. Berarti RKPG-nya adalah dokumen untuk usulan ataupun kegiatan yang akan kita lakukan di setiap tahunnya. Jadi timnya paduro, timnya berarti minimal 7 orang dan yang paling le sintano kupui buka kanji supaya di saat bermusyawarah timnya mandek hana titik temu, hana pandangan yang sama, maka akan dilakukan voting. Di saat dilakukan voting, munyo urung ganji tetap naik menang. Handro uji. Munyo 7 put lawan munyo sidak 6 lawan 5. Jadi keputusan terhadap musyawarah yang dilakukan tetap ada kesimpulan walaupun dengan voting suara. Yang dipegang tujuan tim berjumlah gaji paling tim 7, paling ke 11. So yang pegang musyawarah dan pelai timnya. Yang pegang musyawarah dan pelai tim itu adalah tanggung jawab daripada Tuhan. Pak diatur yang diatur di dalam Permendagri Lembar Serta Siplo tahun 2016. Ini menyebutkan tentang masalah tupoksi Tuhan. Setelah tim itu lahir, Tuhan rujuk kepada Pak Geci untuk meng-SK-kan tim tersebut supaya tim bisa bekerja.
Kapan timnya bekerja? Dari bulan 7 sampai bulan 10. Yang dikerjakan, yang akan dibuat lagi lumpukan untuk melahirkan draft dokumen RKPG. Jadi tim lu bekerja berpedoman kepada lebah dokumen kampung, putra-putra dokumen kampung. Yang pertama ada RPJMG, RPJMG ya, Rencana Kerja Pembangunan Kampung Jangka Menengah. RPJMG adalah visi misi daripada Pak Isi untuk satu periode kenyang. Berapa lama periode kenyang? Selama 6 tahun. RPJMG. Yang kedua ada dokumen yang disebut dengan SDGs. SDGs-nya adalah data menyangkut dengan keseluruhan yang ada di kampung. Baik jumlah kakak, jumlah penduduk jiwa, jumlah organisasi, jumlah mandu, menyangkut dengan seluruh data. Itu dengan SDGs. Ada yang kelima, nah dokumenku ADM. ADM yang ku indeks membangun kampung atau desa. Yang adalah yang menentukan status kampung neo. Pokoknya sangat tertinggal, maju ataupun berkembang dan mandiri. Jadi dalam 3 dokumen ini tim yang dibentuk bekerja untuk menggalikan semua usulan yang sangat dibutuhkan di kampung neo. Selain daripada akan mengalihkan usulan kepada masyarakat secara individu maupun masyarakat secara kelembagaan. Jadi bekerja tim dan melahirkan draft dokumennya diserahkan kepada Pak Isi. Pak Isi kamu kerja. Lunes kakak kamu, hasil kerja kamu. Jenengi, toh yang salah, toh yang apa, toh yang kurang, toh yang boleh kamu tambah. Lalu pelajari Pak Isi kerja ulang. Apa, kurang, boleh tambah, boleh kurang. Setelah dilakukan penyempurnaan sesuai daripada keinginan Gesi berkomunikasi dengan Kuaput. Kuaput. Kali kerja tim yang belum dibentuk, yang belum SK-kan, hasil ji. Tolong tetapkan lihat menjadi draft RKPG Kampung Geneo. Betul Kuaput bermusyawarah ditetapkan draft tersebut menjadi draft dokumen perencanaan kampung tahun 2020. Ada yang urutnya? Pada penjadi yang yang cara untuk perencanaan pembangunan kampung 2020. Uronyo tadu sebenarnya untuk ranking-kan buka draft dokumen RKPG no. Buka. UBB usulan yang kali disusun, pukul 20 uronyo tadu lagi macam no. Karena penggunanya hijau NIP tidak terdanai untuk semua usulan yang telah dilahirkan, maka di uronyo tadu tak bermusyawarah, tak prioritaskan toh yang perlu di kampung ini. Maksud naruh yang sangat dibutuhkan di kampung ini lung. Maksud lung di Mesa. Tak sepakati dan keluar yang kelih, yang kepu sampai keluar Pelewo. Jadi lu tak rankingkan dari Mesa sampai Pelewo. Tak tetapkan uronyo di saat peng singo hitam yang didanai Bupati Sisit adalah menurut nomor yang kali tak prioritaskan dari Limbesa padu AB, Limbe 2 padu AB, Limbe 5 padu AB, Limbe 10 padu AB, Dina peng NAB. Oh AB 5 bawah usulan, 10 bawah usulan, 7 bawah usulan, kagenan. Dan Musrembang ini di mana diatur? Diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Don Terbe Pupla, Don Terto ataupun Don Saput, Terto Pupla. Don 2000 Pupla. Ide diatur. So yang pemimpin uronyo, pemimpin terhadap rapat uronyo tetap juga 20. Makanya mono Pak Camat Tegoy mono ini juga pada 20. Itu memang 20. Makasih yuk kepada Pak 20 ataupun ayah ataupun tuku 20. Apapun cerita di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Don Terto Pupla mengentur dalam Musrembang ada yang tugas dan fungsi tuapu di Limbe Terto Sipleu. Salah satu fungsi adalah uronyo. Untuk pemerintah memberikan tupoksi dan tugas kepada tuapu acara Musrembang supaya setelah ditetapkan uronyo dan napeng singo dana kampung akan disusun dengan bentuk nanti APBG. APBG-nya anggaran pendapatan belanja kampung yang di desa. Munyo di kabupaten, ikut APBK anggaran pendapatan belanja kabupaten atau kota. Munyo di provinsi karena itu yang di Aceh, nah ini APBA anggaran pendapatan belanja Aceh. Munyo di Jakarta
disebut dengan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Makanya prosesnya dari kampung sampai ke negara sama maju tahapannya. Makanya dupegah muno Pak Camat pada telur liga dua punya bersamakan di kanan itu adalah legislatif DPR. Makanya hijau mandat perencanaan dan musrembangnya pada wapun di saat lu susun APBG-nya di dalam APBG ada 5 buah bidang. Yang pertama ada bidang pemerintahan kampung, yang kedua ada bidang pembangunan, yang kelima ada bidang pembinaan, yang keempat ada bidang pemberdayaan, yang kelima ada bidang tanggap darurat. Maka ji, 5 buah bidang. Untuk semua usulan ataupun 5 bidangnya yang akan berdanai, maka ji itu tergantung. Toh sangat dibutuhkan dan apa-apa yang harus dilakukan. Maka ji di dalam pelai usulan tidak boleh memaksakan kehendak. Contoh, ini kena kader kesehatan silakan menyusun kegiatannya lagi apa yang dibutuhkan. Wadah yang disusun, baik dibatasi seberapa yang dibutuhkan. Tetapi wadah kita naik, baik dibuat dengan anggaran ulang disusun yang sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian uang yang ada di Pagisi. Tetapi di saat Pagisi menyetujui anggaran tidak sesuai dengan yang diajukan Budu Brone, wadah kita tidak ke Pagisi menyetujui Pagisi dipegah. Dina kok, Pak kamu sesuaikan dengan kegiatan kamu. Baik, amburador kegiatan kamu untuk melakukan per setiap bulan ataupun berapa kali lah sebulan untuk 1 tahun ke depan. Maka di dalamnya untuk berkomunikasi, untuk berbicara, untuk berkoordinasinya sangat perlu dengan Pak Guci sebagai presiden di kampung. Miskin ekstrim, beberapa kategori yang disebut dengan masyarakat miskin ekstrim. Yang pertama, jangan dengar Mas Uji supaya singa apabila tidak menerima pun singa BLT, jangan cek oh ada yang mau dunia. Yang pun, kategori yang pun keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan atau di desa asal dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrim. Gimana keluarga miskin ekstrimnya? Ditentukan melalui PBB Badan Dunia, masyarakat miskin ekstrim yang berpendapatan di dalam 1 hari $1,9. Berarti rupiahkan peng sebesar sekitar 26.000 sekian. Jadi ketentuan PBB untuk pendapatan masyarakat 26.000 sekian yang kenyang per hari, yang kenyang disebut masyarakat miskin ekstrim. Yang ketentuan daripada PBB atau Badan Dunia. Sedangkan di Indonesia tidak diambil dengan $1,9 langsung yang dirupiahkan. Gimana cok? Transaksi nilai mata jual belinya. Mesir contoh juga di Amerika tablo secret KFC 20.000. Mesir di Indonesia tablo secret KFC 10.000. Jadi yang dilihat adalah nilai mata transaksinya, bukan nilai mata dolar yang dirupiahkan. Jadi di saat dicok mata nilai transaksinya, Indonesia menetapkan yang disebut masyarakat miskin ekstrim yang berpendapatan di dalam 1 hari 12.000 rupiah. Kenle 26. Jadi kalkulasikan di dalam pun 1 bulan, berarti masyarakat miskin ekstrim yang berpendapatan di dalam 1 bulan sebesar lerto 60.000. Nyan berarti yang disebut dengan masyarakat miskin ekstrim. Nyan yang kepul. Yang kedua, keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit, menahun atau kronis. Jadi yang kedua, keluarga urus ganti yang memang sakit dan berpenyakit tahunan. Kak kronis, anak boleh kamu tahu tak itu? Dan jadi yang kedua, urung gacin yang berpendapatan menolak itu 60.000 dalam sebulan, yang di dalam rumahnya ada urung yang sakit menahun.
Yang kata ke kamu nahung yang ke, anak boleh ke kronik. Yang kedua. Sedangkan yang kedua, keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Jadi di dalam rumah tangganya na urung katuha lanjut usia. Tinggal hidroge tanpa keluarga, tanpa perumah ataupun tanpa lakau dan tanpa anu. Yang kedua. Berarti na urung tuha ka lanjut usia artinya tinggal hidroge. Anak keluarga, anak inang, anak lakau, tidak tunggal. Yang kedua. Yang keput keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. Difabelnya berarti ada perlakuan khusus atau yang cacat mental, penggila, hilang ingatan, kan? Nya cacat mental. Berarti contohnya lagi urung maha cakap berkah kawan bui ataupun urung idiot yang mempunyai perlakuan khusus. Yang mana tu? Difabel. Ya kayak gitu. yang kelainan jiwanya. Yang berarti yang disebut kategori masyarakat miskin ekstrim yang berhak menerima BLT di tahun 2020. Nyo aturan di. Oh, Pak Kampung kamu riasan jangan atro 25% rupiah, yang 5% ke kelima. Oh, hana mesti ke kana. Karena tidak diwajibkan lagi tahun di 2022. Cuma dia dibatasi dengan dana 25% maksimal. Kategori ini putih yang pertama pendapatan per hari 12.000 atau per bulan dan 60.000. Yang kedua yang memang urung nak sakit di dalam keluarga kamu nahon atau kronis katre. Yang kedua yang memang nak di dalam keluarganya berarti urung tua lanjut usia, anak keluarga, anak anu, anak lakau dan anak ino. Yang kuput berarti yang mempunyai ataupun sakit difabel, yang berkelainan jiwa ataupun perlakuan khusus, lagi contoh urung biok dan urung cawan bui meno. Yang artinya untuk kategori yang berhak menerima BLT di tahun 2020 yang diatur melalui Permen Desa 58 tahun 2022. Atalian terhadap usulan-usulan lain yang mungkin disebutkan satu persatu dan yang di dalam Permen Desa 58 tahun 2022. Jadi Pak Lun, yang bisa lu sampaikan